Oke, kembali lagi bersama saya Rita SSI, guru kimia di SMA swasta Panca Setia Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita lihat dulu gambar di samping saya ini ya. Nah, kira-kira gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar dari arang aktif atau karbon aktif, di mana ini dibuat. Nah, dibuat dengan melakukan berbagai macam eksperimen. Nah, arang aktif ini bisa kita jadikan sebagai bahan bakar alternatif yang mungkin saja kalor pembakarannya bisa lebih besar dari bahan bakar yang ada pada saat ini yang kita gunakan di dalam kegiatan rumah tangga kita seperti LPG dan sebagainya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan entalpi dari reaksi termokimia. Nah, kita akan lihat pada slide yang di sebelah saya ini. Kita lihat ada 5 cara untuk menentukan entalpi reaksi. Kita lihat dulu yang pertama. Nah, yang pertama adalah yaitu menentukan delta H menggunakan hukum Hess. Yang kedua, menggunakan metode susun reaksi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan entalpi pembentukan standar. Yang keempat yaitu menggunakan energi ikatan. Kemudian yang kelima yaitu secara eksperimen yaitu menggunakan kalorimeter. Nah, untuk lebih lanjut kita akan lihat satu persatu pemaparannya. Nah, pada pembelajaran kali ini setiap metode itu akan saya berikan langsung seperti apa pembahasan soalnya. Jadi selesai pemaparan soal supaya kamu bisa melihat seperti apa perbedaan cara menentukan entalpi reaksi dari masing-masing metode tadi. Yang pertama kita lihat yaitu menentukan delta H menggunakan hukum Hess. Nah, pada hukum Hess ini kalau reaksi itu tidak tergantung kepada reaksinya tetapi bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, delta H itu kalau kita hitung nilai delta H itu hasil penjumlahan nilai delta H1, delta H2, delta H3 dan seterusnya tergantung berapa banyak tahapannya. Nah, ciri-ciri soal dari hukum Hess ini yaitu ada grafik, ada diagram. Nah, yang perlu kamu perhatikan pada saat kamu menentukan delta H menggunakan hukum Hess ini yaitu kamu lihat arah anak panahnya. Nah, arah anak panah itu menuju kemana? Semua arah anak panah itu menuju kemana? Nah, yang paling dekat itu yang dari awal langsung ke tujuan itu kita buat sebagai delta H1-nya. Biasanya itu tergantung kita. Nah, kemudian yang bertahap-bertahap itu kita tulis delta H2, delta H3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari delta H1 kan berarti hasil penjumlahan delta H2, delta H3, delta H4 dan seterusnya. Maka sangat diperlukan ketelitian. Kemudian yang diminta apakah dia 1 mol atau 2 mol atau 3 mol atau berapapun itu juga harus kamu perhatikan baik-baik karena dalam soal kadangkala diketahui 2 mol tapi diminta 1 mol.
ingat delta H itu sangat berpengaruh terhadap jumlah mol atau jumlah koefisien. Nah, kita langsung simak pembahasan soal berikut ini. Oke, untuk soal ini perhatikan seluruh anak panah itu menuju ke SO3. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih delta H3? Nah, delta H1 itu yang langsung anak panahnya yaitu dari S menuju SO3. Nah, di situ nilai delta H1 itu hasil penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Sehingga untuk mencari delta H3 tinggal kita kurangi delta H1 dikurangi delta H2. Sehingga hasilnya itu minus 197. Jadi yang kedua yaitu menggunakan metode susun reaksi. Prinsipnya adalah jika delta H dari reaksi-reaksi yang diketahui itu kita jumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan delta H yang kita tanyakan itu. Reaksinya harus sama hasilnya. Nah, ciri-ciri soalnya adalah ada beberapa reaksi dan ada yang ditanyakan pastinya. Nah, di sini harus kamu perhatikan kuncinya adalah yang ditanyakan itu reaksinya modelnya seperti apa. Nah, apakah reaksi yang ditanyakan itu misalkan si A di sebelah kiri, yang diketahui ternyata di A-nya sebelah kanan, maka harus kita balik reaksinya. Pada saat kamu membalik reaksi, lambang delta H-nya harus kamu balik. Yang awalnya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Kemudian pada saat kamu mengalihkan dengan setengah, delta H harus kamu kali setengah. Koefisien reaksi harus kamu kalikan dengan setengah. Nah, untuk lebih memahami, kita simak langsung pembahasan soalnya. Jadi perhatikan baik-baik itu seperti apa sih metode susun reaksi itu. Yuk kita simak pembahasan soalnya. Di sini ada soal susun reaksi, yaitu yang diketahui itu pembakaran glukosa, delta H-nya minus 2820, pembakaran etanol minus 1380, yang ditanya fermentasi glukosa. Nah, perhatikan, glukosa itu sama-sama di sebelah kiri sehingga reaksinya tetap, delta H-nya juga tetap. Kemudian etanol diminta sebelah kanan, koefisiennya 2, diketahui sebelah kiri koefisiennya 1 sehingga kita balik, kita kalikan 2. Kemudian tanda delta H-nya kita balik juga. Di situ hasil penjumlahannya itu minus 60. Nah, perhatikan di situ hasil reaksinya itu sama persis dengan yang ditanyakan. Oke, yang ketiga yaitu menentukan nilai delta H menggunakan entalpi pembentukan. Nah, di sini dirumuskan untuk menentukan nilai delta H itu sama dengan jumlah delta HF sebelah kanan dikurangi dengan jumlah delta HF sebelah kiri atau produk dikurangi reaktan. Nah, bagaimana ciri-ciri soalnya? Ya, ada data delta HF-nya. Nah, untuk lebih memahami penentuan entalpi menggunakan delta HF ini, yuk kita simak pembahasan soal berikut ini. Di sini ada soal yaitu entalpi pembentukan. Di sini diminta adalah berapa kalor pembakaran benzena. Nah, lihat benzena sebelah kiri 1, kalikan dengan delta HF-nya, kemudian sebelah kanan CO2 ada 6 kalikan dengan delta HF dari CO2, kemudian H2O ada 3 kalikan dengan delta HF dari H2O. Nah, kita selesaikan di situ. Ternyata di sebelah kiri tetap minus 49, di sebelah kanan setelah dikali dan dijumlahkan keduanya hasilnya minus 3086,4. Nah, kita kurangi kanan dikurang kiri, hasilnya itu minus 3135,4 kilo. Keempat, yaitu menentukan delta H menggunakan energi ikatan. Nah,
Di sini dirumuskan nilai delta H itu adalah jumlah energi ikatan pemutusan atau sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang sebelah kanan. Kalau yang tadi itu kanan dikurangi kiri, sekarang kiri dikurang kanan. Nah, ciri-ciri soalnya yaitu ada data energi ikatannya. Jadi kapan kamu pakai rumus yang entalpi pembentukan itu pada saat data soalnya berupa delta HF. Namun kalau data soalnya berupa ikatan antara C dengan C, C rangkap C, OH dan seterusnya, maka kamu gunakan rumus delta H sama dengan kiri dikurang kanan. Namun di sini ada kunci utama kamu bisa menyelesaikan soal atau bisa menentukan soal menggunakan metode yang keempat ini adalah kamu bisa menggambarkan rumus struktur dari suatu senyawa kimia. Ya syukur-syukur kalau dalam soal itu sudah ada rumus strukturnya. Kalau belum ada, maka tugas kalianlah untuk membuat rumus strukturnya. Tentunya kamu sudah dibekali tentang ikatan kovalen pada saat kelas 10 yang lalu. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita simak pembahasan soal berikut. Baik, di sini ada diketahui energi ikatan C rangkap C, 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 CH, OH, dan CO yang ditanyakan kalor dari reaksi C2H4 plus H2O menghasilkan etanol. Di sini sudah dibuatkan rumus strukturnya. Nah, sebelah kiri ada 4 ikatan CH, sebelah kanan ada 5 ikatan CH, sebelah kiri ada 1 ikatan C rangkap C, sebelah kanan 1 ikatan CC, kemudian sebelah kiri ada 2 ikatan OH, dan sebelah kanan ada 1 ikatan OH. Nah, situ ada terjadi kesalahan pencoretan, yang dicoret di sebelah kanan itu harusnya OH, di situ CO. Nah, hasilnya adalah delta H-nya kiri kurang kanan, sehingga delta H sebelah kiri itu 1067, kemudian di sebelah kanan itu 1104. Hasil pengurangannya adalah negatif 37. Nah, perlu kamu ketahui, kita coret dulu yang sama kiri kanan untuk memperkecil angka sehingga meminimalisir kekeliruan. Nah, jadi tadi ada salah pencoretan, silakan kamu ralat nantinya. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima, menentukan delta H menggunakan kalorimeter. Kalorimeter itu alat ukur untuk menentukan kalor reaksi. Nah, Q, kalor itu dilambangkan sebagai Q. Q itu Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, untuk menghitung berapa besar Q larutan itu M kali C kali delta T, sementara Q kalorimeter itu C dikali delta T. M itu massa larutan, C itu kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, kemudian bagaimana mencari delta H? Delta H adalah negatif, lambangnya negatif ya. Nah, min Q per mol. Nah, yaitu perbandingan antara kalor dan mol. Nah, jadi kalau ingin melihat seperti apa proses perhitungannya dan seperti apa sih langkah-langkah dalam menentukan nilai delta H-nya, kita akan lihat nanti di pembahasan soal. Namun yang perlu kalian perhatikan, soal yang saya berikan ini itu soal reaksi netralisasi. Manakala kamu menemukan soal berupa reaksi pembakaran, misalkan kamu ingin memasak air menggunakan LPG, misalkan masak air yang kamu masak itu berapa liter. Nah, LPG yang kamu pakai itu berapa gram misalkan. Nah, berarti nilai M itu diambil dari volume air ya. Nilai M diambil dari volume air.
Kemudian massa LPG itu masuk kemana? Nah, itu untuk mencari mol nantinya. Nah, pada saat kamu ingin mencari nilai delta H, maka kamu cari mol LPG-nya. Bagaimana rumusnya? Mencari mol itu kan massa dibagi dengan mR. Nah, jadi itu perbedaannya kalau kamu menyelesaikan reaksi pembakaran dengan reaksi netralisasi. Nah, untuk lebih jelas kita lihat pembahasan soal berikut ini. Yuk kita simak. Oke, di sini ada soal reaksi netralisasi antara KOH dengan HCl masing-masing volumenya 50, molaritasnya 1 M, terjadi kenaikan suhu dari 27 menjadi 34 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya 4,2, kita cari Q dulu. Q itu M kali C kali delta T, M-nya kita ubah dulu, M itu kan rho kalikan volume, sehingga 50 tambah 50 jadi 100. Nah, 100 dikalikan 4,2 kali 7, ini terbalik, saya tempatkan hasil Q-nya 2940 Joule. Mol KOH dan HCl masing-masing yaitu M kali V, masing-masing dapatnya 50 mmol. Selanjutnya kita buat reaksi netralisasi antara KOH dengan HCl menghasilkan KCl dan H2O, di mana mol mula-mulanya sama-sama 50 habis bereaksi, sehingga dihasilkan mol 50 mmol ubah ke mol. Kemudian delta H kan min Q per mol, di situ L-nya kurang, kamu tambahkan. Jadi delta H min 2940 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah min 58.800 atau 8,8 kJ. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di setiap pembahasan perbagian itu langsung saya berikan contoh-contoh soalnya. Nah, yang perlu kita pahami baik-baik, bukan hasil akhirnya yang harus kamu pegang, tetapi bagaimana tahapan-tahapan dalam kamu melakukan proses perhitungan itu wajib kalian kuasai. Nah, tahapannya seperti apa, kemudian konsep dasar berhitung itu yaitu di konsep mol itu juga harus kamu kuasai, karena apapun materinya, materi kimia itu kita tidak akan pernah jauh dari konsep mol. Oke, demikian pemaparan dari materi kita kali ini. Nah, ada satu hal yang harus kamu ingat. Jika kamu gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai kapan? Sampai kamu berhasil. Saat kamu berhasil, saat itulah kamu menjadi orang yang sukses. Selamat belajar. Tetap semangat. Bersama saya, Rita SSI. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di